tentang pembebasan Anas Urbaningrum. Saya minta semua sahabat untuk Membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Ini bagaimana mungkin seorang koruptor begitu ya, pembebasannya disambut bak pahlawan ya, dikasih podium untuk pidato, disambut meriah dengan simpatisan yang banyak. Nah, ini yang membuat pembahasan di media sosial dan juga dikomentari oleh banyak pihak ya. Seperti kita ketahui bahwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus mantan Ketua Umum PBHM ini ya terlibat kasus korupsi terkait proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional P3SON di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan yang menarik ini justru selanjutnya setelah bebas dikesankan bahwa Anas Urbaningrum ini adalah korban kriminalisasi begitu ya. Padahal kasusnya ini sudah terbukti ya di persidangan. Baik itu sampai kasasi nih persidangannya ya. Bahkan ketika kasasi itu ditangani oleh majelis hakim, salah satunya adalah Hakim Agung Artijo Al-Qosar begitu ya, yang kita tahu bagaimana integritasnya ya. Namun dalam proses itu memang terbukti ya Anas Urbaningrum ini dinyatakan menerima suap berupa 2,2 miliar dari Adikarya rupiah ya, dan kemudian 25,3 miliar rupiah dan juga 36.000 US dollar dan dari Permai Group, selanjutnya 30 miliar rupiah dan juga 5.225 juta dolar begitu ya. Ada juga mobil Toyota Harrier dan juga mobil Toyota Velfire ya, hingga juga fasilitas survei dari Lingkaran Survei Indonesia sebesar 478,6 juta rupiah. Dan hal ini juga sudah terbukti di persidangan. Namun yang menarik justru Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara ini Gede Pasek Suardika menyebut bahwa Anas Urbaningrum siap berdebat ya dengan ex pimpinan KPK untuk menguji apakah kasus yang menjeratnya murni persoalan hukum atau sebuah bentuk kriminalisasi ya. Ini bagaimana sebuah hasil produk hukum begitu ya, persidangan di mana sudah terbukti di bawah sumpah dan juga pembuktian yang panjang bisa disandingkan atau akan dikalahkan dengan perdebatan begitu ya, ditantang untuk debat begitu ya. Ini yang menjadi pembahasan juga karena kita ketahui bahwa Anas Urbaningrum ini memang menjadi sorotan ya sejak awal. Ketika kasus ini mencuat, Anas pernah mengatakan bahwa dirinya siap digantung di Monas begitu ya jika ada 1 rupiah saja Anas korupsi atau ada uang yang mengalir ke Anas Urbaningrum. Namun di persidangan ternyata bukan 1 rupiah yang terbukti ya, jauh dengan angka yang fantastis ya yang saya sebutkan tadi ya. Sekedar mengingatkan perjalanan kasus ini ya, sebenarnya Anas menjadi sorotan KPK setelah mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin memberikan keterangan pada tahun 2011 ya. Nazarudin menyebut nama Anas Urbaningrum dalam proyek Hambalang hingga kaitannya dengan Kongres Partai Demokrat pada 2010 silam. Berdasar informasi tersebut, KPK akhirnya menetapkan Anas Urbaningrum yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sebagai tersangka ya. Dan setelah itu disidangkan. Dan selain itu Anas juga mengucurkan dana ya, diduga dalam persidangan terungkap Anas mengucurkan dana ke Kongres Partai Demokrat dan juga diduga menerima uang dari rekanan proyek Wisma Atlet Hambalang sebesar 100 miliar pada tahun 2013. Uang tersebut merupakan hasil dari proyek Hambalang yang kemudian diberikan demi memenangkan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres di Bandung pada Mei 2010 silam ya. Uang jatah untuk Anas itu diserahkan PT Adikarya secara tunai lewat orang kepercayaan Anas yaitu Mahfud Suroso. Nah, inilah yang dibantah oleh Anas Urbaningrum, mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal, tidak ada hubungan dengan Mahfud Suroso. Namun dalam persidangan kemudian terbukti lain ya. Selain itu kita tahu bahwa dikatakan Anas Urbaningrum, dikabarkan ya Anas Urbaningrum akan bergabung dengan kubu Muldoko begitu ya untuk merebut Partai Demokrat ya. Jika demikian yang terjadi tentunya ini akan berhadapan langsung dengan rakyat ya, karena kita tahu ini bukan hanya tentang Partai Demokrat ini ya, tapi juga tentang demokrasi di Indonesia jika kemudian sebuah partai bisa dibegal ya oleh seseorang seperti Muldoko begitu yang bukan kader partai dengan begitu saja. Selamat datang Anas Urbaningrum di kediaman Kampung halaman T2 Dukuh Sedi Kecamatan Sungkem Kebarita Ibu Haja Sriatimbuk
ini bertanda bahwa beliau selalu dan menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Maka dari itu disampaikan selamat datang. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang setia bersama-sama Mas Anas Urbaningrum, yang sehati dengan beliaunya. Inilah kedatangan beliau yang kita sambut dengan begitu antusias, begitu semangat para sahabat-sahabatnya, yaitu Mas Anas Urbaningrum. Dipersilakan langsung Mas Anas Urbaningrum, sungguh hidup para ibunda ada di dalam. Ya, Mas Anas Urbaningrum akan sungguh para ibunda terlebih dahulu, nanti akan melepaskan kekanannya kepada sahabat-sahabat setelah sungguh kepada ibu. Yang masyarakat Urbaningrum akan sungkem kepada ibunda tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat-sahabat dari salawat yang ada di kampung. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Sugeng siang, selamat siang. Kagum kita sedaya, buat kita semua. Alhamdulillah siang hari ini
kaki saya menginjakkan tanah ketika saya dilahirkan. Injakan tanah di tempat saya dilahirkan ini, saya yakini menandai mudik, tapi belum mudik lebaran. Ini baru mudik suka miskin. Mudik lebarannya tunggu beberapa hari yang akan datang. Mudik pengertiannya apa? Mudik pengertiannya adalah pulang kampung. Pulang kampung itu adalah pulang ke asal kita. Asal kita adalah rahim ibu kita. Rahim ibu kita itulah yang bening, suci, murni, putih, tidak ada noda. Jadi ketika saya sengaja dari Bandung langsung ke Blitar, di kampung ini, Kampung Ngage, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, semangatnya adalah mohon doa dari poros derek sedoyo, saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman, adik-adik, mudah-mudahan langkah-langkah saya ke depan itu dimurnikan, dijernihkan, dibeningkan sebagai perjuangan yang Amin, amin, amin. tidak lebih, tidak kurang. Selanjutnya, saya tidak kalah terharunya karena di tempat ini saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat berkumpul. Sama ketika kemarin saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman saya, adik-adik saya menjemput keluar dari pintu pengasingan. Bertahun-tahun utangnya banyak, utang batin. Ya, sekali lagi tadi saya sampaikan oleh Pak Heru untuk awak media apabila nanti akan masih wajar. Ya, jadi fokus saya hari-hari ini dan beberapa waktu ke depan lebih urusan keluarga dulu, urusan domestik dulu, urusan dalam negeri dulu. Nanti kalau sudah agak normal urusan domestiknya, baru mikir urusan luar negerinya, urusan yang ya lebih luas, insya Allah. Pripun, Mbak? Tahun politik 2024 ini kan tidak satu rencana-rencana besar, agenda-agenda besar. Ya, apalagi urusan politik. Urusan politik nanti pada waktunya saya akan ngobrol khusus dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, dengan senior-senior, karena teman-teman ini kan yang di luar kan, saya sudah agak lama di dalam, saya butuh perspektif beliau-beliau itu buat bahan saya untuk mencerna keadaan-keadaan baru. Ya, meskipun saya tetap dapat informasi apakah dari media ataukah dari konco-konco yang datang ke pesantren, tapi saya harus tetap melihat secara langsung perspektif yang berkembang di luar, biar ngerti betul keadaannya seperti apa. Baru kalau sudah ngerti keadaannya seperti apa, ya bisa menentukan langkah-langkahnya. Jadi sabar dulu, nanti Idul Fitri lah mulai ngobrol-ngobrol urusan-urusan yang terkait dengan non-domestik. Pak Anas, kabarnya dapat posisi khusus di PKN nanti. Ya termasuk itu ya nanti
mari rioyo lah, habis lebaran lah baru ngobrol-ngobrol. Sudah ada bocoran untuk posisi di PKN. Bocoran, nggak bocor-bocor sih itu. Nggak bocor-bocor. Tribun. Mas, banyak yang kemudian menagih janji Mas Anas waktu 2013-2014. Ya, nah termasuk yang Gantung begitu-begitu. di Monas itu gimana? Kenapa? Mas? Gantung di Monas itu. Nomor satu, itu adalah keyakinan lahir batin bahwa saya tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan itu. Itu keyakinan lahir batin, dunia akhirat bisa dipertanggungjawabkan dan itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun keyakinan itu. Karena saya yang tahu. Ada dendam politik mungkin Pak Anas? Otomatis terhapus begitu ya. Kalau ya itulah termasuk yang begitu, kalau sampean baca detail putusannya itu sudah terjawab sebetulnya. Ya. Ada lagi? Apakah ada kans merapat ke PKS? Itu tadi kan PKN itu urusan yang penting kan. Itu tadi saya urusan domestik dulu. Terakhir ini Pak, 2024 dipastikan akan berpartisipasi Pak ya? Oh ya, yang saya kan boleh hak untuk memilih kan. Jadi kalau saya misalnya dukung sampean jadi calon Bupati Blitar misalnya, itu boleh, saya udah boleh nyoblos. Tapi kan KTP saya bukan Blitar kan. Tapi misalnya kalau Pilgub Jakarta boleh, kemudian atau Pilpres boleh, Pileg boleh. Itu hak untuk memilih kan, bukan hak untuk dipilih. Tapi keluarga masih merestui untuk terjun di politik Pak? Nah, itu yang namanya domestik itu termasuk bicara-bicara begitu. Iya. Kalau ini Mas, bahwa keluarnya AU ini akan merubah peta Pilpres 2024. Itu seperti apa? termasuk menjegal AHY Mas. Ya itu urusan peta itu yang saya harus belajar dulu.